un errore, Batistuta porta via il pallone, Batistuta, c'è Balbo per lui, Balbo, Due errori, ancora un errore clamoroso, ne ha approfittato Batistuta. Abel Eduardo Balbo, seorang penyerang oportunis sejati. La distanza, Simeone scappa, Brunas, gol! Banyak dari golnya terlihat tidak sempurna secara gaya, tapi dia memiliki kualitas untuk berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Dia hampir menguasai semua situasi sulit yang akan muncul di kotak penalti. Bola yang membentur tiang, sebuah tangkisan dari penjaga gawang, ataupun defleksi dari seorang bek. Keahliannya dalam mencetak gol seperti itu bahkan digambarkan oleh para jurnalis di Italia sebagai Fiotto del Gol. Away by Aldair, here's Balbo, Fonseca alongside him, Fonseca away from Padalino's tackle, and Balbo makes it two! Roma have started the second half as they opened the first one. Abel Balbo with his second of the game, and that one was conjured up in South America. Namun dari banyak eksploitasinya sebagai serigala oportunis, tak sedikit pula aksi spektakulernya mampu menghasilkan gol dari tendangan bebas dan tendangan keras dari luar kotak penalti. Dia adalah serigala Giallorossi yang mulai menancapkan kukunya sejak tahun 1993. Roma mendatangkan Balbo dari Udinese, klub pertamanya di tanah rantau. Manajemen Giallorossi melihat kontribusi golnya sangat luar biasa. Padahal Udinese bukanlah tim papan atas. Secondo me io sono preparato per giocare una grande squadra. Forse sarò un po' presuntuoso, ma io penso che posso fare molto bene in una grande squadra. Sono nell'età giusta, sì, sono molto motivato, penso che questo sia il momento giusto per fare un salto di qualità. Empat musim tanpa gelar di Udinese, bahkan sempat terjerembab 2 musim di Serie B. Tentunya mudah buat AS Roma memberikan tawaran yang lebih baik buat Abel Balbo. Saat itu, AS Roma tidak memiliki penyerang tajam yang bertipikal pembunuh. Mereka hanya memiliki Ruggero Rigitelli dan Roberto Muzzi di lini depan. Di periode pertamanya bermain di Olimpico, Balbo langsung menjadi pilihan utama pelatih Carlo Mazzone. Terbukti pada musim 1993-1994, ia menjadi pencetak gol terbanyak Roma dengan 12 gol di kompetisi Serie A.
Kedatangan penyerang Uruguay Daniel Fonseca dari Napoli dan mulai munculnya Francesco Totti di skuad inti di musim berikutnya mampu menciptakan lini serang maut di Olimpico. Selama 3 musim berturut-turut, Abel Balbo berhasil mencetak 52 gol dalam 88 laga di Serie A. Cross and a flick on was from Capioli, and it's there from Balbo. It's a goal. Just 4.5 minutes gone. Abel Balbo has scored for Roma. Well, it's a it's a training ground free kick. Fonseca with that left foot just swinging in on that near post. Dia dengan cepat memenangkan hati tifosi Roma yang mendedikasikan nyanyian untuk menghormatinya. Sayang Fonseca kerap dibekap cedera, sehingga pada musim 1997-1998 terpaksa dilepas ke Juventus. Abel Balbo seperti kehilangan duet sejatinya. Keran golnya menjadi berkurang. Bahkan menjelang akhir musim tersebut, pelatih baru Zdeněk Zeman beberapa kali lebih memilih Marco Del Vecchio sebagai tumpuan gol di lini serang. Riprende Carboni, pronto traversone, rovesciata splendida di Del Vecchio che si insacca nonostante il tentativo di Gregori. Roma 1, Udinese 0. Possiamo rivedere il gesto atletico e tecnico di Del Vecchio. Manajemen AS Roma yang sebelumnya begitu bergantung pada ketajaman Abel Balbo di lini serang mereka menerima revolusi Zeman. Zeman lebih memilih penyerang muda yang sesuai dengan filosofinya. Manajemen Roma juga sedang mengejar ambisi gelar juara yang tak kunjung tercapai. Abel Balbo yang saat itu sudah berusia 32 tahun dengan berat hati terpaksa harus hengkang ke Parma dan melupakan mimpi juara bersama AS Roma. Est-ce que ça serait moins volontaire? Exclusion. Attention à Balbo. Oh là, c'est dur. Oh, que c'est dur. C'est trop. C'est trop. C'est véritablement le symbole d'une soirée où rien ne réussit, où tout se retourne contre soi. Menariknya, Balbo justru mampu meraih trofi juara saat berada di Parma. Bahkan 2 gelar sekaligus dalam satu musim, yaitu gelar Coppa Italia dan gelar Liga UEFA. Namun Balbo bukan pilihan utama pelatih Alberto Malesani. Di kedua laga final tersebut, dia hanya berperan sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan. Dengan kontribusi yang minim, tak mengherankan bila Parma melepasnya ke Fiorentina, yang kemudian memberi takdir yang sama buat Balbo. Balbo tak meraih gelar apapun di Fiorentina, namun statistik penampilannya di Liga Champions cukup mengembirakan. Total 8 penampilan dengan torehan 4 gol di kompetisi Eropa. Sudah sangat baik untuk penyerang berusia 32 tahun. Apalagi, lawan yang dihadapi adalah tim papan atas saat itu.
Barcelona, dan Manchester United. Saya selalu ingin mendapatkan yang terbaik bagi Roma dan untuk Roma. Saya selalu memimpikannya. Sekalipun saya tak banyak bermain, ujar Balbo. Mungkin itulah yang menjadikan alasan buat Balbo untuk kembali ke Olimpico di musim 2000-2001. Di musim tersebut, Roma memiliki komposisi pemain yang sejalan dengan ambisi besar mereka untuk meraih Scudetto. Saat Abel Balbo kembali ke Roma, usianya sudah 35 tahun dan menjadi pelapis Batistuta, Montella, dan Del Vecchio. Namun di usia senja itulah Balbo meraih gelar Liga Italia dan Supercoppa Italiana bersama AS Roma. Bahkan, saking mendarah dagingnya Balbo dengan AS Roma, saat perayaan juara di ruang ganti, nama Balbo dinyanyikan oleh rekan-rekannya. Akhirnya, pengabdian bersama Roma berakhir di musim 2002 dan mengakhiri karirnya di Italia bersama 4 klub yang berbeda. Questa scelta, grazie di cuore.